Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hafid Fariza. Saya berasal dari Institut Teknologi Bandung jurusan Astronomi angkatan 2019. Pada hari ini saya akan membawakan suatu materi yang sangat menarik yaitu tentang gerak parabola. Nah, kenapa sih namanya gerak parabola? Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, kenapa namanya gerak parabola? Nah, gerak parabola ini dinamai seperti itu karena lintasannya itu berbentuk seperti parabola gitu. Nah, kalau kita ingat-ingat di matematika ada yang namanya fungsi kuadrat. Kan fungsi kuadrat itu kan persamaannya y sama dengan x kuadrat gitu kan ya. Nah, kan itu kan bentuknya kan parabola gitu. Bentuk parabola kayak apa namanya? Persis seperti gambar di samping ini. Nah, makanya namanya geraknya gerak parabola karena lintasannya berbentuk seperti parabola gitu. Nah, tapi apa sih definisi fisikanya? Yuk kita lihat slide berikutnya. Wah, ada kakak-kakak nih pengen ngejelasin nih. Dia pengen bilang apa ya? Yuk kita lihat. Oh, cuma ngasih tahu gini aja. Nah, sebenarnya gerak parabola itu apa sih kalau dalam fisika? Jadi gerak parabola itu adalah gabungan gerak vertikal ke atas pada sumbu Y dan gerak beraturan pada sumbu X. Sorry, maksud maksud saya bukan gerak vertikal ke atas ya, maksudnya dia gerak vertikal aja gitu loh. Kenapa kok nggak ada kata ke atas atau ke bawah? Karena gerak parabola itu vertikalnya dua gitu. Dalam satu kali gerak parabola itu ada dua gerakan, yaitu gerak vertikal ke atas sama gerak vertikal ke bawah gitu. Nah, lalu beserta di sini beserta gerak beraturan pada sumbu x gitu. Nah, kenapa sih saya bilang gerak lurus beraturan? Karena dia nggak terpengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga kecepatannya selalu konstan di sumbu x itu. Nah, makanya kalau di waktu misalkan kalian di sekolah gitu, kalau baca-baca buku fisika SMA, itu tulisannya gerak kalau sumbu X itu kan nggak ada faktor gravitasi kan, kecepatannya selalu konstan kapanpun itu. Gitu. Nah, lalu berikutnya, wah ada bawa profesor nih, pengen ngebahas apa nih dia nih? Oh iya benar, pada gerak parabola komponen kecepatannya ada dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kenapa begitu? Ya itu tadi, karena gerakannya itu kita bagi dua gitu. Ya, yang satu gerak vertikal pada sumbu Y, yang satu gerak lurus pada sumbu X. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus dibagi dua begitu? Ya karena kalau nggak dibagi dua, nanti kita susah ngitungnya gitu. Nah, kan sebagai manusia itu kan kita pengennya yang gampang-gampang gitu kan ya. Makanya gerakannya itu dibagi dua gitu. Nah, apa aja sih? Yuk kita lihat. Nah, jadi kalau misalkan suatu benda nih melakukan gerak parabola dengan kecepatan v0, lalu dia punya sudut elevasi namanya. Nah, dia punya kecepatan awal v0. Nah, berarti kan komponennya v0x sama v0y. Nah, kira-kira v0x-nya apa sih? Yuk kita lihat. Nah, dari gambar v0y sama dengan v0 sin theta, lalu v0x-nya sama dengan v0 cos theta. Nah, untuk subu x-nya, uh, ini Vx sama dengan V0x. Akan selalu sama dengan V0x. Kenapa? Karena dia tidak terpengaruh oleh gravitasi. Sama dengan V0 cos theta. Lalu untuk sumbu y-nya adalah Vy sama dengan V0y min gt. Nah, kalau kita perhatikan, V0y min gt ini mirip sama dengan uh, ini, gerak vertikal ke atas gitu. Nah, karena V0y adalah V0 sin theta, maka Vy sama dengan V0 sin theta min gt. Seperti itu. Nah, kalau jaraknya gimana tuh? Nah, jadi eh, jaraknya itu kita bagi dua juga untuk subu X sama subu Y. Nah, subu X itu jaraknya adalah V0 cos theta kali T. Kayak ngitung GLB biasa. Kalau subu Y,
Y sama dengan Y0 plus V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Nah, lihat lagi. Ini rumusnya mirip banget kan sama gerak vertikal ke atas. Bukan mirip, sama bahkan. Cuman bedanya itu pakai V0 sin theta gitu. Nah, cuma itu aja rumusnya. Ada kasus khusus nggak? Nah, kira-kira di antara kalian semua ada yang tahu nggak nih kira-kira kasus khususnya apa aja? Boleh? Yuk, yang mau berpendapat santai aja kita. Nah, benar. Jadi kasus khususnya itu ada dua. Sebenarnya kalau dibilang kasus khusus nggak juga sih. Ini lebih ke apa namanya? eh keadaan di mana rumus yang tadi itu bisa dibuat singkat gitu loh. Nah, yaitu kita bisa mencari titik tertinggi. Nah, titik tertinggi ini syaratnya apa sih? Titik tertinggi itu tercapai ketika kecepatannya itu nol. Kecepatan di mana? Bukan kecepatan awal tentunya. Pasti kecepatan pada satu waktu T. Nah, maka kita bisa tulis persamaan sebelumnya. Jadi, VY kan VY sama dengan V0, V0Y min GT. Nah, VY-nya 0, berarti V0 sin theta min GT. Kita pindah ruaskan, maka didapat T sama dengan V0 sin theta dikali G, gitu kan. Nah, mengingat persamaan sebelumnya, dan anggaplah Y-nya, ya 0-nya sama dengan 0. Jadi kita anggap gerak parabolanya itu yang seperti ini. Ini garis, jadi gerak parabolanya tuh yang begini. Tuh, kan gerak parabola ada yang misalkan dari atas, kan kita lempar dari atas gitu ya, tarik misalkan ke sini gitu misalkan. Nah gitu kan. Tapi kan kita kan nggak anggapnya yang ideal dulu gitu. Y sama dengan V0 sin theta kali T-nya V0 sin theta per G min setengah GT kuadrat. Nah GT kuadratnya jadi V0 sin theta per G kuadrat. Nah kita utak-atik nih persamaannya. V0 kuadrat sin theta kuadrat per G min setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, kita sederhanakan jadi didapat YM sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. YM itu apa? YM itu adalah titik maksimum gitu. Nah, gampang kan, geng? Gampang banget kan? Nah, terus ada jarak terjauh nih. Jarak terjauhnya apa? Jarak terjauh itu ketika benda itu sudah mencapai tanah kembali gitu. Nah, jarak terjauhnya itu berarti bisa dituliskan Y sama dengan Y0 tambah V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Nah, jadi 0 tambah dengan 0 ditambah V0 sin theta T min setengah GT kuadrat, gitu kan. Didapat T sama dengan 2 V0 sin theta per G, gitu. Inilah yang namanya kita biasa sebut sebagai 2 kali waktu untuk mencapai titik maksimum, gitu. Kan suka ada tuh yang alasannya kalau di SMA dibilangnya karena gerakannya simetri. Ya bisa sih alasannya begitu, cuma ya ini buktinya dari sini gitu loh. Nah, substitusikan ke persamaan gerak. X sama dengan V0 cos theta kali 2 V0 sin theta per G. Nah, setelah dirapikan, X sama dengan V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G. Ingat, sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Ini dari matematika, ada buktinya kan pakai sin alpha plus alpha sama dengan sin A plus B, sorry. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, itu kan. Nah, maka didapat X sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta per G gitu. Nah, terus apa lagi yang bakal kita bahas? Yuk kita lihat lagi. Nah, ada latihan soal nih. Pada sudut berapa sih suatu benda memiliki jangkauan mendatar paling jauh di antara yang lainnya? Maksudnya gini loh. Anggaplah ada misalkan ada tiga benda gitu. Dilempar dari titik yang sama. Kecepatannya sama juga gitu. Tapi kita pengen tahu nih, sudut berapa sih di antara benda bertiga itu yang jaraknya bakal paling jauh, jarak mendatarnya. Gimana tuh caranya? Nah, ayo ada yang mau coba? Oke, benar. Nah, ingat persamaan X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Untuk mendapat jangkauan paling jauh, sin theta harusnya 1. Ya kan sin theta itu kan nilainya min 1 sampai 1 gitu kan ya. Ya kalau paling jauh, ya harus 1 gitu. Maka didapat katanya 45.
Kenapa? Kan sin berapa yang hasilnya 1, tetanya harus sin 90 kan? Nah, berarti logikanya haruslah 45 derajat gitu. Ada cara lain nggak sih, Kak? Ada. Tuh yang barangkali yang sukanya pakai kalkulus, pakai turunan. Dx per d theta sama dengan 0. Kenapa nilainya 0? Karena dia ingin mencari nilai maksimum gitu kan. Nah, kan V0 kuadrat sin 2 theta per G kalau diturunin terhadap theta, berarti kan 2 kali V0 kuadrat kali cos 2 theta per G sama dengan 0. Nah, cos berapa yang hasilnya 0? Cos 90 kan? Nah, cos 2 theta sama dengan cos 90. Maka didapat theta sama dengan 45 gitu. Nah, seperti itu. Dari kalian ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, oke. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat siang.